Hai semuanya, selamat datang di channel Gilgajrot. Kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2023 yang berjudul The Mill. Film ini adalah film thriller fiksi ilmiah asal Amerika yang disutradarai oleh Sean King O'Grady dan dibintangi oleh Lil Rel Howery serta para aktor lainnya. Oke, dikarenakan durasinya agar tidak terlalu panjang, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Joe yang terbangun di sebuah tempat yang kosong dan aneh. Hal itu membuatnya merasa cemas dan berteriak histeris hingga suaranya terdengar oleh seorang pria di ruang sebelahnya. Hello? You can hear me? Huh? Chill, man. Yes, I can hear you. Pria di sebelahnya tersebut mengatakan bahwa Joe masih terkena efek propofol, yang dimana Joe akan mengalami depresi dalam beberapa hari ke depan. Joe masih bingung dengan semua hal ini, namun pria di sebelahnya tersebut tidak memberitahu apapun. Joe sendiri bilang ke petugas yang memberinya makanan bahwa dia adalah seorang manajer di perusahaan Mallard. Joe juga bilang dia mempunyai seorang istri yang sedang hamil, tetapi petugas itu tidak menghiraukannya. Tak lama kemudian, suara alarm berbunyi dan bebek dari perusahaan Mallard pun berbicara. Hello, Joe, and welcome to Advanced Career Training. Joe berusaha meminta informasi dari kecerdasan buatan itu, namun perintahnya diabaikan. Pria di samping selnya itu pun mengatakan program itu tidak rusak, namun hanya tidak merespon kepada Joe. Broken or something? It's not broken. Singkat cerita, ada banyak orang yang dikurung di dalam ruangan aneh ini seperti Joe, dan mereka semua kesal karena Joe terus-menerus berteriak dari tadi. Pria misterius di sampingnya itu memberitahu bahwa Joe dikirim ke tempat aneh ini karena telah membuat kesal si bebek. Joe sendiri tidak percaya bahwa tempat ini sebenarnya adalah perusahaan Mallard. You haven't figured it out? This place is Mallard. Di malam hari, tepatnya di jam 12 tengah malam, terdengar suara siulan dan jeritan histeris dari ruangan lain, dan juga suara dari bebek Mallard yang menyatakan adanya pemberhentian atau eksekusi. Nobody else hear that? Setelah itu, Joe marah-marah kepada si bebek, yang dimana dia terus memaki-maki benda tersebut dan ingin keluar dari tempat aneh itu. Morning, Joe. I trust you slept well. You know something? What the fuck am I, huh? What the fuck? Singkat cerita, di sini si bebek memberitahu dan menjelaskan, yang dimana hari ini adalah hari pelatihan karir lanjutan untuk Joe akan dimulai. Your work consists of pushing the mill. Employees earn a single point for each full revolution. Every day you are required to meet your specified goal. Your daily quota. Joe akan bekerja setiap hari mulai jam 6 pagi sampai jam 10 malam, yang dimana dia harus memutar benda yang mirip penggiling tersebut sebanyak kuota yang telah ditentukan. Jika gagal memenuhi kuota, maka Joe akan dihukum. Kuotanya sendiri, Joe mendapatkan 50 kali sehari. Tetapi meski begitu, cukup saja tidak cukup. Yang dimana walaupun sudah memenuhi kuota harian, setiap orang yang memiliki jumlah paling rendah dari yang lain, maka mereka akan dieksekusi. You're a crucial part of our mission. That's why we've brought you here, to help you grow. Setelah itu, Joe terus memohon pulang kepada si bebek, tetapi tidak ada respon. Dia pun meminta tolong pria misterius itu untuk membantunya pergi, karena Joe harus menemui istrinya. Tetapi, pria tersebut hanya menjawab, si bebek tak akan pernah peduli. Walaupun Joe punya keluarga sekalipun, semua orang di sini bernasib sama dengannya, dan tak akan ada jalan keluar sampai mereka diperbolehkan. Do you hear what I'm saying? You want to live, you want to see whoever the fuck you've got there on the other side ever again, then just do the work. Joe memutar benda berat itu, sambil diiringi suara iklan dari perusahaan Mallard yang terus ditampilkan kepadanya. Congratulations on your first revolution, Joe. This message was brought to you by Mallard Spirits. Di hari pertamanya, Joe mendapatkan 100 putaran, atau 2 kali lipat dari kuotanya yang harus dicapai.
Tetapi Joe sangat kesal karena dia harus melakukan hal konyol dan tidak berguna tersebut jika ingin bertemu lagi dengan keluarganya. Malamnya, Joe mendengar suara eksekusi dari orang yang memiliki poin terendah seperti biasa, yang dimana Joe sangat sedih saat mendengarnya. In the midst of turmoil, with Mallard meditation. Di hari keduanya, Joe mengobrol dengan pria di sebelahnya. 100. Wow. 100? Singkat cerita, pria tersebut menganjurkan untuk tidak membeberkan poin yang ia dapat saat bekerja, karena itu bisa dijadikan patokan yang lain untuk selamat dari eksekusi. Joe juga sedih karena tidak bisa bertemu istrinya yang saat ini sedang hamil anak pertama mereka. Lalu pria itu memberikan saran, yang dimana kalau Joe ingin bertemu keluarganya lagi, maka Joe harus melakukan pekerjaannya dengan benar dan wajar. Tidak bekerja terlalu keras hingga jauh melebihi kuota hariannya, agar Joe tidak dimanfaatkan oleh perusahaan Mallard. Expect to meet your little boy. You just gotta do this shit right. Alarm pun berbunyi dan Joe melakukan tugasnya sambil mengingat hari-hari indah saat dia bersama istrinya. Hey, what do you think? I mean, it's big. Hari keduanya pun berakhir, yang dimana Joe mendapat 150 poin atau 3 kali lipat dari kuota hariannya. Dan karena itu, Joe disuruh mandi oleh petugas di sana. Di hari ketiga, Joe bekerja seperti biasa, tetapi cuacanya lebih panas dari biasanya. Dia pun mulai merasa putus asa dan bertanya-tanya, kenapa dia harus melakukan hal konyol ini? Apa gunanya dia melakukan ini? Pria itu pun menjelaskan bahwa semua ini adalah hal random yang benar-benar tidak memiliki tujuan. Mereka di sini tidak menggiling gandum atau membuat aliran listrik. Hal ini tidak memiliki arti atau bisa dibilang hal ini benar-benar tidak berguna. We're not grinding wheat, or making electricity, or creating anything of value, tangible or perceived. Joe melanjutkan pekerjaannya, tetapi karena cuacanya yang sangat panas, dia pun kehausan. Fuck! Joe kehabisan air minum yang dimana itu membuatnya terus berteriak meminta air. Pria di sebelahnya memberitahu Joe bahwa para petugas tidak akan menghiraukannya walaupun dia merengek sekalipun. Pria itu menyuruh Joe untuk menuju ke balik pilar besar yang berada di titik buta kamera CCTV, yang dimana pria itu menyuruh Joe untuk menyaring air kencing dengan insole sepatunya agar bisa diminum. To drink my piss. Fuck, no, not straight. You gotta filter it through the insoles of your shoes. Tetapi tentunya Joe tidak mau melakukannya karena itu menjijikan dan lebih memilih untuk memaksakan diri untuk melanjutkan tugasnya walau sambil kehausan sekalipun. Joe pun melanjutkan tugasnya dengan sekuat tenaga sambil mengingat masa-masa bersama istrinya. Joe bertindak ceroboh, yang dimana dia terus memaksakan dirinya sampai dia mendapatkan 370 poin, atau 7 kali lipat dari kuota hariannya. Lalu, Joe terbaring kelelahan dan melihat ukiran nama Alex di gagang kayu dari benda aneh tersebut. Singkat cerita, Joe bertanya ke pria di sebelahnya itu, yang dimana pria tersebut menjelaskan bahwa Alex adalah seorang legenda di sini, karena Alex sudah keluar dari tempat aneh ini. Pria itu juga bilang, Alex mungkin bungkam mengenai cara dia keluar dari sini, atau bisa saja tidak diperbolehkan untuk memberitahu apapun tentang yang dia alami di tempat ini. So wait, he got out. How's this place still operating? I don't know. Maybe he didn't want to. Di hari keempat, Joe mendapatkan apresiasi dari pihak Mallard. Joe mendapatkan hadiah berupa pulpen dengan ukiran namanya. Tentunya Joe sangat kesal karena hal itu sangat konyol dan tidak ada gunanya sama sekali. Oh, wow. You guys engrave my name in the pen. This is fucking stupid. Tiba-tiba, Mallard menaikkan kuota harian Joe menjadi 370 per hari, dan Joe keberatan dengan hal tersebut. Are y'all fucking with me? Dan mirisnya,
Mallard mengatakan itu untuk mengubah masa depan Joe agar menjadi lebih baik. Joe pun melempar pulpen dan memaki benda aneh tersebut. Time to take the first step towards an even better future. Fuck you! Akhirnya Joe tetap bekerja, namun ia bingung kenapa saat dia melakukan satu putaran, poinnya tidak bertambah. Pria di sebelahnya itu pun mengatakan bahwa Joe terkena penalti yang terdapat huruf X kecil di sebelah jam yang ada di sana. Saat terkena penalti, Joe memerlukan 2 putaran untuk mendapatkan 1 poin. Singkat cerita, Joe menjalani tugasnya dengan sekuat tenaga. Tetapi, Joe tidak bisa memenuhi kuota hariannya. Saat hari mulai menunjukkan jam 10 malam, Joe menangis melihat dirinya. Sampai pria di sebelah bertanya pada Joe, kenapa di hari ini Joe terdengar diam. Joe pun menjawab bahwa dia tidak bisa mencapai kuota hariannya. Awalnya Joe bisa mendapatkan 370 poin, namun tidak dengan penalti. Pria di sebelahnya pun kaget dengan penalti yang diperoleh Joe. 740? 740? Fuck, Joe, what the fuck is wrong with you? Yang dimana Joe harus mencapai kuota sebanyak 740 putaran dalam sehari. Hal tersebut berdampak pada semua orang di sana. Pria di sampingnya kecewa karena Joe telah menghiraukan nasihatnya untuk tidak bermain-main dengan Mallard. 370. So you have 740? Joe protes ke Mallard tentang penaltinya, tetapi Mallard mengatakan bahwa itu adalah kesalahan Joe sendiri yang tidak memperdulikan nasihat dari rekan kerja lainnya. Karena peduli dengan rekan kerja adalah salah satu nilai inti pertumbuhan dari perusahaan. Karena Joe tidak memenuhi kuotanya, Mallard menunjukkan foto istrinya. Mallard mengancam akan menjadikan istri Joe sebagai rekan kerjanya jika Joe tidak memenuhi kuotanya di hari esok. Mallard melakukan hal tersebut untuk memotivasi Joe agar bekerja lebih keras lagi. Lalu Joe mendapatkan hukuman yang dimana suhu ruangan dinaikkan oleh Mallard. Dan malam ini akan menjadi malam yang paling berisik bagi Joe. Keesokan harinya, Joe mendapatkan makanan dan minuman seperti biasa. Joe bekerja kembali di jam 6 pagi, tetapi kali ini dengan suhu yang panas. Di saat sedang bekerja keras, Joe berhalusinasi dengan adanya sosok seperti dirinya yang membuat dia semakin tertekan. Namun setiap makian dari dirinya yang lain membuat Joe semakin keras memaksakan dirinya dan akhirnya menyelesaikan penaltinya tepat di angka yang telah ditentukan. Akhirnya Joe bebas dari penalti yang ia terima dan suhu ruangan dikembalikan seperti semula. Joe, in successfully accomplishing the designated quota, Joe terbangun dari tidurnya dan dia berbicara kepada Mallard. Joe bilang bahwa Mallard tak akan bisa menghancurkannya. Mallard sangat menghargai kerja keras Joe, yang akhirnya Mallard memberikan motivasi lain kepada Joe sebagai penghargaan atas kerja keras Joe pada hari ini. Mallard memperlihatkan sebuah video yang dimana istri Joe sudah melahirkan putra pertamanya yang membuat Joe menjadi seorang ayah. congratulations, Dad. Di pagi harinya, Joe bertanya kepada pria di sebelahnya tentang bagaimana Alex bisa melarikan diri dari tempat ini. Awalnya, pria itu menolak. Tetapi setelah Joe memelas dan telah diperlihatkan video dari anak pertamanya yang baru lahir, pria itu sedikit menceritakan masa lalunya. You know, I have a family too. I have a son. And he would be, I don't even know, older? Singkat cerita, dia juga memiliki seorang keluarga dan seorang anak laki-laki yang belum tentu bisa ia lihat kembali. Satu-satunya harapannya adalah dia tidak ingin anaknya tersebut memiliki nasib yang sama dengannya. Setelah berbicara dari hati ke hati, pria itu memberitahu Joe untuk melihat dengan teliti ke dinding di balik pilar yang berada di titik buta CCTV. Joe menyelidiki dinding tersebut dan menemukan bekas tambalan lubang. Joe akhirnya paham maksud dari pria di sebelahnya itu, yang dimana tambalan lubang tersebut adalah bekas dari pelarian Alex. Singkat cerita, Joe melubangi dinding itu menggunakan pulpen di awal tadi, mengikis dinding sedikit demi sedikit.
Sambil melakukan tugas hariannya, hari demi hari, dia mengikis dinding tersebut. Sampai malam, hari pelariannya itu pun telah tiba. Joe bergegas melewati lubang yang telah ia gali. Tetapi Joe hanya menjumpai tempat yang sangat gelap, lalu dia menyadari bahwa tempat gelap tersebut ternyata hanyalah sel sebelah yang juga memiliki benda penggiling aneh itu. Tiba-tiba, ada lampu yang sangat terang menyinari, dan Joe dipukul sampai pingsan oleh seorang petugas. Di pagi harinya, Joe tersadar, dan dia berada di tempatnya yang semula. Alarm waktu bekerja pun berbunyi, dan Mallard memberikan Joe hukuman. Mallard mematahkan kaki pria yang di sebelahnya tersebut karena dia dianggap sebagai kaki tangan Joe. Lalu kuota harian semua orang dinaikkan menjadi 1.000 kali per hari. 1,000 revolutions per day. Your workday will begin in 5 minutes. Joe pun langsung meminta maaf kepada pria tersebut karena Joe tidak bermaksud membuatnya mengalami hal mengerikan itu. Sayangnya, kaki pria itu sudah dipatahkan dan dia tidak akan bisa memenuhi kuota hariannya saat ini. Pria itu menjelaskan bahwa Mallard sendiri adalah sebuah sistem algoritma yang sangat canggih dan mereka memegang kendali penuh terhadap tempat aneh ini, sekaligus mengendalikan semua sistem yang ada di dalamnya. Ironisnya, pencipta dari sistem algoritma canggih tersebut adalah pria misterius itu sendiri. Dulu pria misterius itu bekerja di bagian IT, dan dia menciptakan sistem algoritma canggih tersebut, yang dimana algoritma canggih tersebut menciptakan algoritmanya sendiri, dan seterusnya, sampai-sampai sudah tak terkontrol oleh manusia. Poor Joe. I helped them build it. I was in IT. Pria tersebut sangat menyesal karena telah mengembangkan teknologi yang canggih tersebut. Karena secara tidak langsung, hal itulah yang membuatnya berada di tempat yang aneh ini. Equation, man. It's just an algorithm. It's just a computer. Singkat cerita, Joe memiliki sebuah rencana. Rencana Joe adalah membuat semua orang untuk mogok kerja. Dan artinya, kuota harian semua orang akan menjadi 0. If we don't work, right, and a computer go exactly by the rules, like none of us work, that means 0 points for anybody on the scoreboard. Yang akhirnya, secara teori, tidak ada poin yang paling kecil. Dan kemungkinan tidak akan ada yang dieksekusi. Tentunya Joe melakukan hal itu dengan resiko. Tetapi Joe sangat yakin dengan rencananya. Joe pun langsung meneriakkan rencananya ke semua orang di sana. Dan semua orang setuju dengan rencana Joe. We'll be controlled by a fucking machine. We are people. Singkat cerita, waktu hampir menunjukkan pukul 10 malam dan Mallard memberikan peringatan kepada semua orang yang dimana barang siapa orang yang tidak melakukan pekerjaannya, maka mereka akan dieksekusi. Your understanding of the rules is flawed. To clarify, any employee who records 0 revolutions will face immediate termination. Karena semua orang di sana tidak mau mati dieksekusi setelah mendengar peringatan tersebut, semua orang langsung bekerja untuk mendapatkan poin. Together. Stop! Please don't do this. Don't let them win. We won't die, okay? Joe berusaha meyakinkan mereka semua, tetapi mereka semua tidak mau mengambil resikonya. Pria tersebut langsung menyuruh Joe untuk juga mendapatkan poin. Joe, man, it's all right. You tried. You did good. Dan merelakan dirinya. Pria tersebut juga mengapresiasi Joe karena telah berusaha menyelamatkannya. Lalu pria tersebut mengatakan bahwa Joe adalah orang yang baik. Dia juga mengatakan bahwa Joe harus melakukan apapun untuk keluar dari tempat ini dan menemui keluarga serta anak pertamanya. Now do what you need to do and get the fuck out of here so you can meet your son. Lalu Joe dengan sedih meminta maaf kepadanya dan memutar benda itu. Saat malam tiba, bintang-bintang bertebaran dengan indah. Pria tersebut sangat mengagumi hal itu. Joe bertanya kembali siapa nama pria misterius itu.
Awalnya, ia enggan menjawab, tapi akhirnya ia memberitahu Joe. Pria tersebut memberitahu bahwa namanya yang sebenarnya adalah Alex. Remember the rules? I don't do names. That bullshit. Look, I know you don't do names, but come on. You gotta tell me. Alex. Dia bercerita pernah keluar dari tempat ini, dan dia dibawa kembali ke sini. Alex tidak memberitahu Joe, karena Alex berpikir bahwa mungkin dia sedang sial pada waktu itu. Tossed right back in. Just like you. I thought maybe with you that, I don't know, it would be different. I thought that I was just unlucky. Dia berpikir bahwa mungkin Joe akan mendapatkan hasil yang berbeda saat melarikan diri, tetapi ternyata hasilnya tetap sama. Hal itu membuat Alex yakin bahwa mereka semua terjebak di dalam suatu putaran aneh yang tidak akan pernah berhenti dan selamanya akan terus berulang. Alex menyuruh Joe untuk beristirahat karena besok ia harus kembali bekerja. Dan juga Alex mengatakan selamat tinggal kepada Joe. Farewell, my friend. Tak lama kemudian, Alex dieksekusi. Joe sangat sedih dengan jeritan kesakitan dari Alex. Keesokan harinya, Joe diperlihatkan sebuah video istri dan anaknya yang dimana anaknya yang sudah tumbuh menjadi balita. Joe sudah muak dengan semua ini. Ia memaki Mallard serta merusak properti di sana. Oh, I couldn't have been here that long. Fuck you. Fuck you. Fuck you! You don't seem to appreciate our gift. Fuck you! Setelah itu, Mallard berkata bahwa perusahaan tidak membutuhkan jasa Joe lagi. Terdengar suara langkah kaki. Beberapa orang masuk dengan seragam mengelilingi Joe. Joe bertanya kepada mereka, namun tidak ada yang menjawab. Mereka seperti robot yang bekerja atas perintah komputer. Tiba-tiba terdengar suara siulan seorang pria masuk dengan membawa peralatan. Ia memakai sarung tangan dan bercerita bahwa mereka adalah tim personalia yang terdiri dari 12 saksi di setiap eksekusi. Sambil memegang suntikan dan mengisi cairan di dalamnya, ia mengatakan akan pindah ke rumah Joe dan berkata akan merebut keluarga Joe setelah Joe dieksekusi. Joey yang sudah tidak tahan lagi langsung berlari menyerangnya dan membuat wajah petugas tersebut tak berbentuk. Maybe she'll even stay. Fuck up! Fuck! Fuck away from my family! Mallard berkata bahwa perintah eksekusi Joe akan dicabut dan Joe akan dipromosikan ke level 9. Setelah itu, Joe akan menemukan tujuannya. Joe merasa ketakutan melihat dirinya. Joe melihat orang di sekelilingnya tersenyum melihat perilaku Joe. Joe berkata, I'm glad you're here. I'm glad you're fucking here! Because I want you to hear me and hear me clearly. Fucking... Joe tersadar dari tidurnya. Saat tersadar, Joe melihat petugas personalia yang ia hajar tadi masih baik-baik saja. Hiya, Joe. Joe masih belum begitu sadar. Joe masih terkena efek dari program yang ia lalui. Petugas memberitahu bahwa Joe mengikuti program pelatihan lanjutan yang ia setujui saat istirahat makan siang. Rasanya memang sangat lama. Tetapi sebenarnya, Joe hanya di sana selama 1 jam saja. Bahkan kelahiran putranya saat ini belum pernah terjadi. Orang itu juga mengatakan bahwa kata-kata Mallard selalu mengawasi Joe. Lebih tepatnya, Mallard saat ini sedang menempel di kepalanya. Semua hal yang Joe alami hanyalah simulasi dan hal tersebut tidak pernah terjadi di dunia nyata. Alarm pukul 12 siang pun berbunyi. Joe diajak ke suatu ruangan pribadinya karena dia lolos dari tes dan mendapatkan kenaikan jabatan. Saat Joe melihat Mallard, ia masih teringat dengan kejadian mengerikan pada saat simulasi. Hal itu seakan-akan sangat nyata dan sangat meninggalkan trauma. Joe disuruh menandatangani kontrak NDA standar yang membahas sifat pelatihan karir, yang melarang Joe buka mulut tentang simulasi yang ia jalani, dengan tujuan untuk menjaga efektivitas dari simulasi ini. Joe menandatangani kontrak itu dan urusan mereka selesai. Congratulations, Joe.
Mallard truly is your company. For life. Joe menutup pintu lalu duduk memandangi foto istrinya. Dia terharu dan mengatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya. Sebelumnya Joe tidak pernah menelpon istrinya saat jam kerja, dan ini untuk pertama kalinya dia menelpon dan sangat merasa sedih. Joe? Baby, are you there? Babe. Yeah, I'm here. Film pun berakhir dengan Joe yang trauma dan marah terhadap simulasi mengerikan tersebut. Dan Joe bertekad bahwa ia akan menghancurkan tempat ini. I'm gonna burn this motherfucker down. Dan itulah guys, akhir dari film ini. Bagaimanakah pendapat kalian? Dan juga terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hari kalian menyenangkan.